Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 12, selamat datang di Bukit Cinta Watung Perahu Mbayat. Kamu cinta, aku tidak tahu sampai akhir hayat. Tema kali ini adalah pembangunan wilayah yang disusun oleh Andi Rahmadi. Pembangunan wilayah mempunyai arti upaya untuk memanfaatkan lingkungan di suatu wilayah dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembangunan wilayah harus mempunyai 3 unsur penting. Yang pertama, pusat atau terkenal dengan Central Business District atau CBD atau pusat daerah kegiatan. Kedua adalah wilayah pengaruh daerah satelit. Ketiga adalah jaringan transportasi atau sarana prasarana yang menghubungkan wilayah pengaruh dengan pusat kegiatan. Amatilah video ini. Amatilah video tersebut. Itu mengenalkan pembangunan wilayah yang ada di daerah pinggiran yang ada di kota Klaten. Jangan Bukit Cinta roh pening memikirkan cinta, kepalanya pusing. Pembangunan wilayah desa. Pada perkembangan ini dalam era reformasi terdapat kabinet yang salah satunya adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Ini untuk memikirkan daerah-daerah desa, daerah tertinggal, sehingga tidak hanya kota saja yang menjadi pusat perhatian dalam pembangunan wilayah. Desa pun sekarang sudah menjadi sarana atau tujuan untuk pembangunan suatu bangsa. Dalam video di atas dijelaskan tentang keberhasilan pembangunan desa di sektor pariwisata yang mempunyai pengaruh dan diharapkan di bidang ekonomi yang ujungnya nanti adalah kesejahteraan masyarakat sekitar. Dalam video tersebut di Bukit Cinta Watung Perahu Mbayat itu disajikan dibuka sektor pariwisata yang mengandalkan sektor-sektor yang pariwisata digunakan adalah faktor keindahan alam, keasrian alam, ketinggian topografi, sehingga di daerah bisa dibuat pariwisata yang bisa membuat
segi dari foto, keindahan alam secara natural maupun selfie-selfie yang sekarang berkembang pada masyarakat kita, sangat digandrungi oleh masyarakat muda. Dalam video tersebut, apabila sering dilakukan, maka daerah tersebut akan maju dengan sarana selfie dan medsos. Pembangunan pariwisata itu akan menjadi terkenal. Pembangunan wilayah perkotaan, kota senantiasa mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, dari metropolitan sampai ke megapolitan, dari kota kecil sampai ke kota besar. Bahkan dari awal kota sampai kota tersebut menjadi kota bangkai. Sebagai contoh adalah kota Jogja. Dari segi sejarah, Jogja ini pernah mengalami perpindahan ibu kota. Pertama ibu kota Mataram yang berada di kota gede, Pleret, kemudian pindah di tengah kota, yang sampai sekarang ini terkenal sebagai kota Jogja. Kota Jogja ini terkenal dengan kota pelajar, sehingga sampai sekarang bisa masuk dalam kategori kota metropolitan. Namun karena tingkah laku mahasiswa sekitar tersebut dan keberhasilan dalam pendidikan, Jogja sekarang sudah termasuk kota megapolitan. Demikian juga kota Semarang yang terkenal sebagai kota semangat pemudanya, terkenal dengan Tugu Mudanya. Pola pembangunan kota didasarkan pada 3 aspek. Yang pertama adalah aspek topografi. Sebagai contoh, pegunungan, dataran tinggi, kota pesisir. Contoh dari kota pegunungan adalah Hollywood. Dataran tinggi, pegunungan, ini bisa juga jadikan pusat kota. Seperti sekarang di Bali-Bali, di Pulau Bali, pusat pembangunan pendidikan diarahkan pada pegunungan. Contohnya adalah Universitas Udayana. Aspek ekonomi, contoh adalah kota pariwisata. Sekarang banyak sekali kota-kota dijadikan aset wisata, dibuka untuk wisata. Bahkan kota wisata sekarang, pariwisata sekarang terkenalkan dengan istilah ada kota-kota yang keliling, diadakan sarana transportasi, misalnya bus kopi, ngebis sambil ngopi, kemudian Trans Jogja, Trans Jakarta, busway. Kota industri mengenalkan dengan kota industri yang lain sebagainya. Kota perdagangan. Aspek tingkat perkembangan ini bisa dilihat dari perkembangan step by step dalam suatu kota tersebut. Ya anak-anak, sampai jumpa lagi minggu depan dalam materi pusat pertumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.